Hi everyone, how are you? I hope you're well. Hai semuanya siswa-siswi kami. Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja dimanapun kalian berada. Dan kita kembali belajar pada hari ini, khususnya pada pelajaran seni budaya. Dan kita pada video kali ini akan membahas tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang menerapkan ragam hias pada bahan tekstil atau kain. Sekarang kita masuk ke dalam ragam hias pada bahan kayu. Jadi bagaimana cara kita menghias atau membuat sebuah karya seni pada bahan atau material kayu. Jadi yang pertama kita harus lihat itu adalah menerapkan ragam hias itu pada bahan kayu ini. Maka kita harus tahu dulu bahwa sejak lama ya kayu sudah digunakan untuk membuat peralatan atau perabot rumah tangga ya yang diberikan sentuhan ragam hias ya, atau motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, binatang, figuratif, geometris atau hubungan dari motif-motif tersebut. Jadi sejak dulu, dan bisa kita lihat pada saat ini jika kamu memiliki perabot rumah tangga seperti meja atau kursi ya yang terbuat dari kayu, mungkin di situ ada beberapa motif gambar yang sebagai contoh daripada bahwa sejak dulu, bahwa dari dulu juga sampai saat ini bahwa ragam hias pada bahan kayu sudah dilakukan ya. Jadi digunakan selain daripada untuk menghias daripada peralatan-peralatan kita, maka benda-benda tersebut juga memiliki sifat simbolis ya terkait dengan kepercayaan atau agama. Jadi kamu bisa melihat nanti ya beberapa contoh yang saya tunjukkan bahwa penerapan ragam hias pada bahan kayu ini juga memiliki makna secara simbolis terkait dengan kepercayaan atau keyakinan orang tertentu terhadap sebuah seni. Oke. Jadi contoh ragam hias pada bahan kayu. Jadi ragam hias ini bisa kita terapkan pada permukaan kayu yang berbentuk bintang datar ya, permukaannya rata ya, dan bisa kita buat dalam bentuk gambar atau juga ukir. Jadi pada prosesnya dalam membuat hiasan pada kayu ini bisa dibuat dalam bentuk kita lukis atau gambar, atau juga kita bisa ukir. Oke, mungkin kamu pernah lihat gambar ini, yaitu adalah gorga. Gorga ini adalah sebuah hasil ragam hias yang terbuat yang bahannya dari kayu, yang biasanya bisa kita temui pada budaya Batak, suku Batak, di rumah-rumah adat. Ya, biasanya ini ada gambar ini yang bisa kita lihat ya, biasanya identik dengan 3 warna saja, yaitu adalah warna hitam, warna merah, dan warna putih. Dan ini memiliki makna tersendiri. Inilah yang menurut sebuah keyakinan tadi ya. Jadi warna hitam diyakini adalah sebuah lambang kebijaksanaan ya, kira-kira ya lambang kebijaksanaan atau kegagahan ya. Kemudian warna putih itu melambang kesucian, dan warna merah melambangkan daripada keberanian. Nah, jadi itu adalah menurut daripada hasil karya ini ya, dan diyakini seperti itu. Kemudian ini adalah pengerat ya, Nah, pengerat ini adalah sebuah juga hampir sama dengan gorga ini, namun ini ada di budaya Karo ya, di rumah adat Karo. Biasanya itu ada sebuah gambar seperti kepala cicak berkepala 2. Ini juga memiliki makna hasil karya ini, yaitu juga melambangkan daripada salah satu adalah untuk menjaga rumah tersebut dari roh jahat. Itu juga diyakini ya, itu menurut keyakinan. Yang kedua adalah untuk sebagai pengikat ya, pengikat daripada material bangunan itu. Nah, dan masih banyak lagi ya. Dan kita juga bisa lihat ini adalah tameng. Tameng ini adalah sebuah perisai ya, bagi beberapa daerah ya, tameng atau perisai yang bisa kita gunakan untuk menjadi budaya kita juga. Dan di situ kita sudah bisa lihat ada berbagai macam ragam hias, baik berupa bentuk ukiran ataupun lukisan pada benda tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada ragam hias menurut keyakinan atau
seni yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi teknik penerapan ragam hias ini pada bahan kayu, penerapannya ini dapat dilakukan dengan cara mengukir ya. Sekali lagi dilakukan dengan cara mengukir dan menggambar atau melukis. Ya, jadi dalam khusus untuk mengukir maka ada alat yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah pahat. Pahat ini terdiri atas dua jenis, yaitu adalah mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Jadi apa yang membedakan? Maka ada 4 jenis daripada pahat itu sendiri. Yang pertama namanya adalah pahat kuku. Kamu bisa lihat gambarnya ya. Jadi pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Mungkin ini udah sering kita lihat gambar seperti ini ya. Kemudian fungsinya untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar dan membentuk cembung cekung. Jadi ini adalah fungsi daripada pahat kuku ini. Kemudian ada pahat lurus. Ya, seperti gambar di bawah ini. Jadi pahat lurus ini berbentuk lurus, ya, rata. Kemudian pahat lurus ini digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata saja. Pahat ini juga digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku, tetapi ukiran dengan dasaran. Ini digunakan untuk pada permukaan yang rata atau juga digunakan untuk membuat yang rata-rata saja. Kemudian pahat lengkung atau setengah bulatan, ya, agak setengah bulatan, ya. Mata pahat ini ya, atau mata pahat kol berbentuk melengkung, belahan setengah bulatan ya. Kemudian fungsinya untuk mengerjakan bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Jadi fungsinya adalah ini, bagian cekung-cekung, maka kita bisa gunakan pahat lengkung. Kemudian pahat miring. Nah, jadi dia permukaan matanya itu tidak rata tapi dia miring, runcing sebelah ya. Jadi pahat ini untuk miring, meruncingkan dan tajam sebelah, ya, untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian yang tidak diperlukan. Jadi biasanya digunakan untuk membersihkan pada ukiran-ukiran yang pada permukaan sudut-sudut tertentu. Jadi ini adalah jenis pahat. Kemudian juga selain pahat pasti kita menggunakan pemukul. Jadi biasanya pemukul ini terbagi atas dua bagian juga untuk bahan ukir. Biasanya itu adalah bisa terbuat dari palu besi dan batu. Biasanya juga bisa dibuat itu adalah dari kayu itu saja. Kayu juga bisa dibuat ya, tergantung dari kerasnya material yang digunakan. Jadi kita bisa sesuaikan dengan palu yang kita pakai. Jadi melukis yang terakhir adalah melukis ragam hias. Jadi selain kita mengukir ya, ada juga kita melukis ragam hias. Jadi kita tinggal melukis, membuat pola. Jadi kita tinggal ikuti dan kita beri warna. Itu adalah cara daripada kita membuat hiasan pada material kayu. Atau kita buat kedua-duanya, yaitu adalah kita membuat ukiran, bisa kita ukir dulu, atau kita buat pola dulu dengan melukis, kemudian kita baru kita ukir juga bisa. Jadi penggabungan keduanya antara ukir dan lukis juga bisa, atau lukis saja bisa dan ukir saja bisa. Ini adalah cara teknikal ya dari bagaimana kita menerapkan hiasan pada bahan material kayu. Kalau masalah warna itu juga sama ya dengan yang kita pakai pada material daripada secara seperti pada tekstil ya, pada tekstil. Namun ya artinya sama, itu adalah kita bisa menggunakan pewarna buatan atau juga pewarna alami. Oke, jadi itu sajalah yang bisa kita bahas pada video kali ini. Tugas kamu adalah silahkan kamu catat kembali dan hasilkan hasil tulisan kamu kepada Sir sebagai bukti kehadiran kamu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan and God bless you.